Dari proyek aja, proyeknya selesai ya udah selesai. Nah, itu. Ini gimana? Akademisi ini mana? Dari akademisi sekarang. Oke. Kalau dari Pak Su tadi, lo jangan-jangan penonton begini. Alah ya, ini mesti PKB soalnya pendukungnya Pak Subi, Warsa, ya mesti punya apa visi misi ke depan itu api-api no. Nah, coba saya ini harus jujur ini. Panas kan terus saya kira untuk pilek ya. Jadi misalkan suara-suara kembindeng sepurane dulur ya. Nah, kapan hari kita tulis nang ngene kapuh ya. Nang Mas Yon ya. Terus kemudian dilanjut tulis nang Kaji Sukuti. Nah, sekarang kita bertamu ke beliaunya, nanti beliaunya akan memperkenalkan sendiri di rumah Pak Subaidi di Geraha Gusdur. Nah, nanti beliaunya aja yang kenal dewe. Oke. Setengah konco setengah musuh. Iya. Siap. Seneng. Saat turunnya berbicara tentang serius. Parian sih. Ini memang tas gaya guna. Oke. Duwe motor kudu duwe BPKB. Cakep. Saiki aku dolen nang kantor PKB rek. Ya. Bener ya? Yang kita bahas hari ini itu adalah tentang membangun desa noto kuto. Ada di tagline salah satu kandidat. Tapi saya kalau melihat tadi malam itu ada debat pilkada, tampaknya ya dua-duanya punya visi untuk membangun desa noto kuto. Tadi yang tadi malam itu berbicara tentang bagaimana membangun desa, bagaimana membangun kota dengan persepsi mereka sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan beliau-beliaunya. Yang satu beliaunya dari PKB, yang satunya adalah dari akademisi. Nah, ini ya. Akademisi karena beliaunya itu adalah Wong kampus. Nah, monggo Pak Sub untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu plus langsung disebut membangun desa itu yang pripun. Nah. Ya, terima kasih Mas Wasis atas kesediaannya rawuh di kantor Geraha Gusdur. Ini adalah rumah rakyat. Alhamdulillah. Semua kegiatan bisa dilangsungkan di sini ya. Oh iya. Bahkan ini gedung bisa digunakan untuk apa saja. Kalau misalkan kita komunitas silakan. Oh gitu. Silakan. Mantap. Para masyarakat Jombang mau pelatihan siap. Aulanya maupun tempat bermalamnya kita siap. Ada wismanya. Ada wismanya. Ada tempat. Nonton nih. Silakan. Bayar. Gratis. Gratis semuanya gratis. Semuanya gratis. Semua gratis. Alhamdulillah. Akomodasi tanggung sendiri. Konstruksinya itu. Masuk. Nah itu mungkin bisa dicontoh oleh partai-partai yang lain yang punya base camp untuk pro rakyat. Oke, bicara tentang desa ini Mas Wasis, Pak Anhar, memang persoalan yang harus menarik semua orang dan harus menjadi perhatian semua orang. Kenapa? Karena satu, potensi ekonomi nasional, ekonomi daerah itu ada di desa. Sumber daya manusia ada di desa. Persoalan juga ada di desa, baik ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, kesenian dan sebagainya ada di desa. Maka kemudian desa itu harus menjadi prioritas.
karena berbagai persoalan di desa, ada di desa, maka membangun desa itu tidak hanya cukup dari satu dimensi, satu arah menurut saya. Tapi coro bal-balan itu harus apa ya? Serangannya itu total football, kira-kira gitu. Nggak bisa dari arah gelandang, dari ini harus total dari berbagai dimensi. Maka kemudian karena semua persoalan di desa, maka kebijakannya itu tidak boleh hanya sektoral, tidak boleh hanya misalnya infrastruktur, tidak bisa. Tapi juga harus ekonominya seperti apa, sosialnya seperti apa, mutu sumber daya manusia seperti apa. Ini yang harus komprehensif, harus saling terkait. Gitu. Menurut saya di situ arah atau dasar kebijakannya harus itu. Artinya desa, jadi pegangan itu. Desa tidak. Kalau dulu kan terkenal desa mesti tani, gitu kan. Ya. Sedangkan hasil pertanian murah. Walhasil banyak anak-anak muda kemudian kok nganggur. Macul ireng harus nganggur ya, itu kan. Tadi itu problemnya karena didekati dari sektoral. Hanya sektor pertanian. Dan hari ini Jombang itu sudah bergeser, Bapak. Bergeser sekarang. Kalau kita lihat di angka di PDRB ya, PDRB itu ukuran dari melihat pertumbuhan ekonomi kan, dari sektor pertanian, dari jasa, industri, perdagangan dan seterusnya. Hari ini di Jombang itu sudah PDRB kita, jadi produk domestik bruto kita itu sebagai ukuran melihat peta ekonomi itu sudah bergeser dari pertanian ke perdagangan dan jasa, gitu loh Pak. Termasuk di desa berarti, gitu loh Pak. Apa tidak karena pertaniannya numplek? Enggak begitu, jadi karena memang terjadinya diferensiasi, jadinya semakin meratanya potensi sumber daya manusia gitu. Artinya berarti terjadi pemerataan antara pertanian dengan perdagangan sebagainya. Nah, kalau cara pandang kita tadi harus total football tadi diserang dari semua arah, maka pertanian itu harus diimbangi dengan kebijakan industri hasil pertanian. Nah, gitu loh. Ini yang belum di Jombang, gitu loh Pak. Maka kemudian ketika panen besar, panen raya jatuh kemudian. Kenapa? Karena tidak di desa itu tidak siap untuk melakukan pengolahan. Contoh misalnya sekarang kita punya potensi komoditi di luar pangan misalnya aja, hortikultura misalnya. Kita punya kalau di Wonosalam yang sangat luar biasa itu punya Excelsa misalnya. Nah, mestinya kan harus hulu ke hilir, kalau konsepnya kan gitu. Kita punya produk kopi, tapi kemudian bagaimana diolah, kan, diproduksi, kemudian menjadi ekonomi kreatif di sektor perkopian dan sebagainya. Itu salah satu contoh saja gitu. Nah, kalau ini tidak didekati dari berbagai sektor gitu, ya sudah seperti kita hari ini. Nah gitu lah. Jadi kita hari ini yang ada seperti ini itu karena memang sistem manajemennya. Tata kelola pembangunan kita itu hanya bersifat sektoral. Dinas pertaniannya jalan sendiri, perindustriannya jalan sendiri. DPM Biro Pemerintahan Desa, ya badan apa yang ngolah BPMPD itu jalan sendiri dan sehingga ya sudah jalan sendiri semua. Terus sistem yang berdiri sendiri itu apa sih penyebabnya? Apakah karena kebijakan dari peraturan daerah atau apa? Ya bukan kebijakan daerahnya sudah ada, regulasinya sudah ada. Contoh misalnya Mas, di pertanian kita sudah punya perda tentang ketahanan pangan segala macam kan sudah. Ketahanan pangan artinya kan orang menanam, kan gitu kan, memproduksi hasil pertanian, terutama pangan kan gitu kan. Hortikultura kan. Kita punya konsep misalnya di Jombang itu kawasan agropolitan. Ya kan kita udah punya itu. Agropolitan itu di 4 kecamatan titiknya, ada di Mojowarno, Wonosalam kan gitu kan. Kemudian di Sumungbito, Perak dan seterusnya, ada 4 lokasi. Tapi ini jalan sendiri-sendiri. Itu agropolitan, yaitu konsepnya itu sudah miliaran. Kita pernah dengar
itu Pisang Gapendis. Oke. Iya di daerah Mojoarno dan seterusnya itu kan Pisang Gapendis. Itu berhasil apa? Itu tinggal cerita saja. Cerita. Oke. Dan kenapa? Karena itu tadi tidak tidak terhubung koneksi dengan agrokulitan, dengan segala macam yang terkait dengan pertanian itu. Itu loh. Jadi permasalahan kemarin-kemarin itu karena tidak terkoneksi. Betul. Untuk kedepannya sudah ada. Nah, harus. Kalau bupati baru nanti ini harus. Wow, bupati baru saya baru dong tadi. Ya harus. Beliaunya ini dari PKB itu. Punya komitmen untuk gandeng. Makanya di desa nanti kita siapkan satu dusun, satu wirausahaan baru. Jadi tahun pertama nanti kita harus ciptakan 1212 wirausahaan baru. Ini termasuk nanti bagaimana ekonomi kreatif ini dimasukkan di situ. Katanya. Karena satu dusun, satu wirausahaan ini harus macam-macam. Tidak hanya satu, misalnya aja satu sektor. Satu sektor, tapi ini bermacam-macam sesuai potensi ada di situ. Apa yang ada di Wonosalam, dusun Wonosalam, itu apa potensinya? Harus beda dengan dusun yang ada di Kecamatan Jombang gitu lah. Karena itu karakteristik potensi ekonominya beda. Nah, ini harus didekati secara dari berbagai sektor gitu, stakeholdernya harus begitu. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri ya sudah. Seperti yang lalu-lalu kita punya agrokulitan, tapi ya sudah. Baik proyek aja, proyeknya selesai ya udah selesai. Nah itu. Ini gimana? Akademisi ini mana? Saya akademisi sekarang. Kalau dari Pak Su tadi, jangan-jangan penonton begini. Allah ya, ini mesti PKB soalnya pendukungnya Pak Subi, warisan. Ya mesti punya visi misi ke depan ini api-api no. Coba saya ini harus jujur ini. Dari akademisi. Akademisi harus netral. Harus objektif. Kemarin itu soalnya ini kita harus tentang blueprint kota. Saya undang ini. Kita harus sebut di dalam. Oke. Terima kasih. Mohon izin Pak Subaidi Muhtar, Pak Pasis. Jadi sebelum saya ngomong, saya juga punya paritas. Saya nggak nyiapin paritas. Saya baca ini. Biasanya ini yang host di acara cangkruan. Saya ini jadi narasumber. Saya kita bilang. Oke. Tapi netral, jangan khawatir. Netral. Tuku telon di pasar Ngoro. Telon digodhog digawe gedhog. Ayo dulur noto desolan bangun kutho. Aturan wis digedhog. Ditanggangi kena mantap. Sebenarnya bangun desa Noto Kutho itu kan tagline yang sudah sangat lama, sangat lama. Tapi hanya selesai di jargon, Pak. Selesai di jargon. Karena begitu sampai ke praktiknya banyak sekali kepentingan yang menaungi, tarik ulur, akhirnya eksekusinya menjadi tidak sesuai rencana, Pak. Saya melihat seperti itu. Sekarang misalnya kita coba melihat, saya itu sudah 2 tahun terakhir ini concern belajar tentang kebijakan publik, Pak. Menambah ilmu, terus mulai sertifikat macam-macam, Pak. Termasuk saya tuh punya sertifikat pendamping BUMDes. Saya itu, Pak. Untuk apa? Agar saya tahu sebenarnya bagaimana sih kita mau mendorong desa itu bisa lebih maju dan membangun kota menjadi lebih teratur. Yang saya baca di Jombang misalnya, setiap kali akhir pekan, Jumat malam, Sabtu malam, Minggu itu dari semua simpul desa itu kan ngumpulnya kan di kota. Jadi kota itu seperti jadi magnet. Jajan, lesane alun-alun, mari ku nemule. Nah, artinya apa? Yang pertama sekali tadi Pak Subadi ngendika tentang pemerataan, Pak. Jadi kita butuh membangun simpul-simpul pusat daya tarik masyarakat yang tidak hanya berpusat di kota. Gitu. Kita membangun simpul-simpul di beberapa titik. Katakanlah kalau kita punya hinterland di Ngoro, di Wonosalam, di Ploso, dimanapun atau di Perak, kita bangun di sana agar
Kalau orang Perak malam mingguan nggak usah ke kota, cukup di sana saja. Artinya apa? Perputaran ekonominya sudah di sana Pak, karena dan muter ekonominya. Itu. Yang kedua terkait dengan fenomenanya adalah bahwa bukan ketimpangan gitu. Pemerataan ini menjadi menarik karena ngeten. Lampu Pak, saya ngambil contoh lampu gitu. Laron itu datanya kan ke lampu Pak. Betul. Nah, saya yakin orang dari desa, dari kampung, dari dusun masuk ke kota ini karena pengen lihat lampu sebenarnya Pak. Iya. Super lampu. Iya Pak. Itu daya tarik yang luar biasa. Jadi misalnya pemerintah ke depan, siapapun itu bupati wakilnya kan gitu kan. Ini objektif ya. Iya. Itu harus menyediakan ruang-ruang publik di beberapa simbol-simbol Jombang agar tidak terkonsentrasi di pusat kota. Karena ngeten Pak, mohon maaf, misalnya saya pulang Jumat malam dari Solo naik kereta turun dari stasiun itu, muter alun-alun itu bisa lama sekali karena macet. Simpulnya kan di sana. Alun-alun itu tempat memang betul. Alun-alun tempat berkumpulnya orang untuk rekreasi betul, tapi itu luar biasa macetnya. Daya tariknya seperti itu. Nah, kata kunci yang kedua ini Pak, tadi Pak Subadi ngendiko terkait dengan selesai jadi program saja. Nah ini kita butuh yang namanya sinergi dan kolaborasi Pak. Seringkali kan kita masih ewuh dengan ego sektoral kita, ya kan? Betul. Seringkali mohon maaf, saya pernah dengar misalnya, loh itu kan itu urusanku, betul, itu bidangku, itu kan punya dinas sana, punya badan sana, gitu loh Pak. Saya pikir ke depan siapapun yang memerintah di Kabupaten Jombang jangan sampai melakukan dikotomi seperti itu Pak. Jadi jangan sampai dikotomi urusannya desa ya terus disotok, nggak bisa. Jadi selalu harus ada sinergi dan ada kolaborasi. Jadi kepentingannya itu bukan kepentingan desa atau kota, tapi kepentingan Jombang bersama. Jadi ya kalau mau maju bareng kan gitu Pak. Itu yang sampai hari ini belum saya lihat di dalam pelaksanaan kebijakannya. Yang tadi Pak Subadi ngendiko regulasinya sudah, perdanya sudah, produknya sudah, tapi kok tiba-tiba saya di lapangan kok seperti itu kan, gitu yang jadi masalah. Artinya memang kita butuh ngobrol lebih banyak, butuh ngobrol lebih intens agar kebijakan yang baik dari atas ini turunnya menjadi baik juga kan gitu Pak. Oke. Saya setuju dengan gagasan Pak Subadi bagaimana kita mau membangun simbol-simbol kreatif yang bisa mengakomodasi entah itu anak muda atau wirausaha baru, wirausaha muda, itu menjadi penting. Karena mengapunten, setiap kali kita melahirkan satu wirausaha baru itu berarti kita membuka peluang banyak sekali pekerjaan atau lapangan kerja Pak. Tetapi kalau kita melahirkan tenaga kerja baru, kita butuh investor Pak, kan gitu, itu masalah baru lagi. Saya pikir produknya seperti itu Pak Wasis. Nah ini pertanyaannya begini, kalau tadi kan bagus ya. Tapi permasalahannya ya, sejak diskusi-diskusi yang kemarin-kemarin, Jombang punya Jombang Creative Network ya, Jombang punya Dewan Budaya, Dewan Kesenian, Kesenian. Jombang punya lembaga seni budaya miliknya NU, kemudian Jombang punya yang namanya lembaga seni miliknya Muhammadiyah. Pertanyaannya adalah, kok kalah aja karo luar dari Jombang? Itu salah sopo? Mungkin Pak Sub dulu, karena beliaunya ini menjadi anggota Dewan sudah 3-4 kali ini. 3,5 Pak. 3,5. Karena yang paling jalan setengah Pak ya. Jalan setengah mundur. Kemarin tuh misalkan ya, ini saya sebutkan salah satunya karena saya bergelut di Dewan Kesenian, saya bergelut di Les Bumi, kemudian di komunitas Serpung Pringori ini. Itu kendalanya adalah tentang campur tangan pemerintah itu yang berkenaan dengan pembinaan, penganggaran dan sebagainya. Itu tidak ada, hampir melaku diri. Ya makanya kan ini begini, tata kelola pemerintahan dan pembangunan itu harus melibatkan tiga institusi penting. Semuanya harus berperan bagus. Yang pertama tentu adalah birokrasi. Ya, tetapi birokrasi penyakitnya adalah ego sektor. Banyak proyek-proyek. Jadi karena ego sektor, maka kemudian programnya targetnya adalah proyek.
proyek selesai, ya sudah selesai. Laporan selesai, Pak. Ya, seperti saya contohkan Agropolitan tadi, pendekatannya proyek, gitu loh Pak. Sehingga nggak ada bentuknya sekarang. Padahal ini sudah satu periode lah, nggak ada bentuknya Agropolitan. Yang kedua, satu birokrasi tentu. Ya. Kedua, yang harus berperan itu adalah kalau tadi dengan nyebut-nyebut ada NU punya Les Bumi, Iya. Muhammadiyah punya lembaga ini Iya, senian, punya lembaga ekonomi, Iya. NU punya BMT segala macam, bahkan punya rumah sakit kalau itu punya banyak hal ya. Ini harus diperankan karena ini adalah institusi yang penting. Karena banyak persoalan, masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, oleh birokrasi. Kemiskinan, tidak bisa pemerintah menyelesaikan sendiri Pak. Kesehatan, tidak bisa Pak. Bupati menyelesaikan sendiri Pak. Ya, apalagi yang macam-macam lah, pendidikan segala macam. Maka butuh yang namanya institusi civil society, masyarakat sipil, termasuk NGO, LSM. Tapi LSM yang benar lah ya. Ya. Loh, enggak serius. Ya, alasan kita itu Nah, itu akte ya. notaris. Nah, ya itu akte notaris kan Iya. itu. Akte notaris. By project lagi kan Iya. gitu. Nah, ini kan problem ini. Bukan pesanan, Pak. Tapi ini penting. Saya nggak bisa jawab. Objektif, saya objektif. Tapi ini kan penting, Pak. Institusi karena pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua. Yang ketiga, Pak, adalah private sector. Swasta. Sektor swasta. Ini harus dikolaborasikan, Pak. 3 hal ini. Kalau tidak, ya sudah. Seperti yang saya selalu mencontohkan pembangunan kita ini, pembangunan yang manajemennya gelundung semprong. Sampai tahu semprong kan? Ya. Sembrono. Belum ya. Nah, sepertinya berjalan, tapi balik lagi. Ya. Angka kemiskinan masih tinggi, disparitas masih tinggi. Pengangguran. Pengangguran. Dan sekarang disparitas sejak dulu itu, walaupun bupati yang lama ini 0,33 Pak. 0,33 artinya disparitas, Gini rasio 0,33 artinya masih senjang besar itu Pak. Masih gagal bupati ini. Jadi harus di bawah 0,33. Nah, 3 komponen ini harus yang di. Ya. Maka kemudian 3 ini yang harus disentuh, dikolaborasikan. Bupati, pemerintah, pimpinan daerah menjadi dirijen dari 3 ini. Mengorkestrasi 3 kekuatan, birokrasi, civil society, dan private sector. Kalau tadi beliau nyebut-nyebut badan lembaga komunitas kreatif itu harus ditumbuhkan. Kan ini private sector ini. Nah, kalau bicara Nah, gitu. tentang ini lembaga komunitas ya. Nah, Kalau kita pernah belajar ke Malang misalkan, kita belajar ke lain tempat, Nah, iya. itu rata-rata ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan komunitas. Ya, Misalkan betul. ada penganggaran. Nah, di Jombang sendiri saya itu bendara Dewan Kesenian satu Jombang. periode Jombang. Jombang. Nah, itu 5 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun itu ya tidak jalan sama sekali. Jadi anggaran tidak ada, karena Ya. anggaran tidak ada ya teman-teman akhirnya yang menjadi bergeraknya itu ya bisa dikatakan mandek kemarin itu Dewan Kesenian. Les Bumi juga sama. Saya ketua Les Bumi kemarin satu tahun ya untuk masa peralihan. Betul. Kalau sekarang saya menjadi anak buahnya Haji Suudi. Dulu sampai sekarang, zamannya Caimin sampai sekarang, lembaga seni budaya NU ya tetap begitu saja. Ya. Penganggarannya kita cari-cari sendiri. Itu. Maka saya katakan pada teman-teman, kita harus mendukung siapapun tokoh yang berani dalam tanda petik mendorong, termasuk mendorong pertumbuhan itu sampai pada tanda kutip itu adalah pada penganggaran. Betul. Kalau pemerintah daerah hanya pepesan kosong ya, ngomong teori-teori dan sebagainya, tapi kemudian tidak ada suplai, ya saya yakin akan numpluk sendiri teman-teman ini, para pegiat-pegiat ini. Kita seringkali kumplungan kalau membuat kegiatan dan kita tekor, selalu tekor. Nah, Seniman ora tekor. akhirnya menjadi julukan seniman itu mesti ngono, seniman adalah tekor ya. Nah, kadang pada masa Anhar dulu nanti kembali ke Pak Sub ini penting hubungannya dengan
regulasinya piye sih? Apa gak enek misalkan regulasi untuk dana hibah misalnya, dana hibah organisasi. Sehingga organisasi di Jombang itu baik Vespa kemarin, Vespa gerumbul-gerumbul Pak datang ke kita. Ya curhatnya rata-rata dari komunitas sama. Kita pinginnya begini. Nah, tapi kemudian supply apa dari pemerintah itu untuk mendorong komunitas itu dalam rangka potensi mereka. Untuk Cak Anhar ini, beliaunya ini Dewan Pakar dan kesenian merasakan 4 tahun garing. Gini Pak Wasis, sebenarnya kan yang menjadi keresahan teman-teman pelaku ekonomi kreatif, komunitas-komunitas kreatif itu sebenarnya dimanapun sama Pak. Ya. Bahwa seolah-olah negara tidak hadir, pemerintah nggak datang saat kita butuh gitu ya. Nah, kalau saran saya beberapa komunitas di beberapa daerah sebenarnya memang kita harus tunjukkan dulu Pak. Kita tunjukkan dulu kreativitas kita, kontribusi kita ke masyarakat, membawa nama daerahnya mau seperti apa. Saya pikir nanti saat kita bisa berkontribusi seperti itu, saya yakin pemerintah juga akan lirik minimal atau minimal langsung datang gitu ya. Saya pernah Pak izinnya cerita di Jawa Tengah, bulannya bulan September atau Agustus kita ngumpul-ngumpul di kampung malam-malam merasan-rasan gitu kan. Terus bulan September kita bikin proposal, bulan Oktober kita bikin pertunjukan, dan itu menghadirkan banyak sekali orang. Kita notis pemerintah daerahnya, bupatinya waktu itu. H-2 beliau datang dengan rombongan, terus tiba-tiba ngasih sekian belas juta. Langsung berkomitmen, nek tahun ngarep iso meneh tak tambahin. Jadi memang inti juga. Enak lah, di daerah nanti saya sebut di luar forum ya. Ada. Nah, itu bisa kita tunjukkan Pak di beberapa daerah bisa. Cuman yang memang setelah itu memang yang kedua adalah ini Pak, komitmen para pelakunya itu harus sama Pak. Betul. Artinya gini, kalau kita mau berkolaborasi ya kita nggak usah mikir egonya dulu, tapi kita pikir kepentingan bersama dulu. Kepentingannya naik, insya Allah kepentingan kita akan terbawa Pak. Jadi pelaku teman komunitas jangan sampai membawa egonya dulu ke atas, temannya akan ke bawah. Jadi ego kita kesampaikan dulu, kita naikkan dulu kepentingan bersamanya, itu yang paling penting, yang mungkin butuh kita komunikasi bareng-bareng. Dan saya yakin teman-teman komunitas Vespa tanpa disentuh Pemda itu juga berjalan Bapak. Iya. Sehingga artinya begini, artinya teman-teman itu sudah gerak. Tinggal sekarang kalau memang mau naik kelas, seperti ada beberapa jargon itu naik kelas. Kemarin di debat juga ada naik kelas. Pertanyaannya adalah peran serta Pemda di mana untuk bisa naik kelas? Mau Pak? Ya, dari sisi regulasi itu sudah cukup Pak. Kalau kita mau bicara di sektor pertanian, di sektor ekonomi kreatif, pariwisata. Cuma masalahnya pariwisata belum ada ripardanya Pak. Ripardanya aja. Biar lambat sekali ini. Padahal itu mandat perda. Mandat perda mestinya sudah ada. Badan promosinya juga belum Pak ya? Kenapa? Badan promosinya juga belum. Ya tentu belum lah. Ngomong riparda saja kan ini harus selesai kan. Terus kemudian sampai kepada peraturan daerah tentang kemudahan investasi dan fasilitasi, kemudahan segala macam sudah ada semua. Dari sisi regulasinya, tinggal yang kita butuhkan dirijennya. Nah, 3 sektor tadi yang saya bilang, 3 institusi di dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan ini yang harus diperkuat, birokrasinya dan civil society-nya. Civil itu seperti yang kelompok hobi dan seterusnya. Tentu civil society yang tentu kan yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan daerah dari semua sektor ini gitu. Dan yang ketiga adalah private sector. Ini yang harus dikolaborasikan. Soal bahwa anggaran itu sebenarnya kalau dibilang pemerintah daerah nggak punya uang, ya memang kita nggak punya uang, sangat sedikit memang. Tetapi kan kita butuh ada prioritas gitu loh. Nah, ekonomi kreatif, potensi masyarakat itu prioritas menurut saya. Karena di sini yang akan menumbuhkan
lapangan pekerjaan, menumbuhkan kemampuan berusaha, termasuk kemudian bagaimana yang sudah tumbuh ini naik kelas. Iya. Jangan lagi sekarang UMKM yang dibina ya itu saja, LSM yang dapat ya itu saja kan gitu, sehingga yang lain tidak dapat. Nah, harus dirancang UMKM yang naik kelas seperti apa kan gitu. Jangan sampai namanya pembinaan UMKM itu hanya pelatihan seperti yang banyak terjadi hari ini kan Pak ya, Pak Anhar kan, Pak Anhar hari ini dari akademis tahu persis ini yang dilatih orang itu saja. Itu saja orangnya. Itu saja lagi. Ini dibina, berkembang produksinya dan seterusnya. Makanya kemudian ekonomi kreatif harus dimulai dari orang yang memang punya potensi, punya passion di situ gitu loh. Makanya saya menarik tadi konsepnya Mas Anhar tentang bagaimana kita membangun spot-spot pertumbuhan. Nah itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Soal duitnya ada. Ada itu. Loh kita ini negeri kaya Pak. Iya. Tinggal negeri kaya. Niat dan bagaimana mindsetnya. Ya kalau terus kemudian anggarannya itu yang kemudian ya tentu kan dari sisi ukuran, dari sisi anggaran kan mesti ada rumusnya Pak. Jadi outputnya seperti apa, outcome-nya seperti apa, impact-nya seperti apa, kan itu yang ini yang harus kan gitu, harus diukur kan gitu. Ya, UKM baru terus butuh 1 miliar itu kan bukan UKM gitu Pak. Bukan mikro itu Pak. Jadi itu kelasnya itu kelas menengah itu kan gitu. Saya kira kalau sisi anggaran saya kira cukup Pak. Bisa Pak. Bisa. Jadi teman-teman yang kemarin datang ke Repung diskusi tentang bagaimana sih ke depan ini. Nah, ini tadi Pak Supaidi sudah memberikan kalau ada orang yang bilang tidak ada anggarannya, suruh diskusi dengan saya. Oke, siap. Nanti kalau tidak ada pemerintah daerah bilang tidak ada anggarannya, nanti suruh diskusi dengan saya Pak. Saya tunjukkan Pak. Kita ajak untuk diskusi atau kita undang beliaunya bicara itu, kita undang diskusi bareng dengan DPRD. Karena saya bertahun-tahun di Banggar Pak. Dari badan anggaran yang tahu persis tentang anggaran. Kalau alokasinya saya tahu persis. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak. Karena memang penting bahwasanya kalau memang mau PAD-nya itu tinggi, ya grassroots-nya ini juga harus didorong. PAD ini jalur dukur, pajak kemarin yang dikeluhkan teman-teman pemilik kafe, pajak kan sederhana sebenarnya Pak. Kalau kita punya, katanya orang kita punya semua keluhan orang daerah itu kan begitu, pemerintah daerah kita terbatas anggaran. Sekarang kalau kita tidak outward looking, kita tidak melihat potensi di luar untuk dibawa ke sini. Memang kita hanya begini-begini aja Pak. Anggaran kita APBD 3, sekian triliun cuma. Maka kemudian ada sektor-sektor itu yang harus dibiayai oleh kerjasama, kolaborasi dengan industri besar, investor besar. Dengan investor besar Pak. Nah, yang kecil-kecil ini yang dibiayai dari anggaran kita gitu loh. Contoh misalnya saja, kita mau mengembangkan wisata yang besar di Wonosalam. Kita tidak punya uang, ya sudah kita kerjasama dengan investor. Memang pola-pola berpikir itu ya. Makanya bupatinya harus kerjanya itu harus banyak keluar Pak. Jangan ngendor di kantor. Jangan ngendor di kantor. Seperti katanya Pak Jonan, ngapain kita ke kantor gitu? Kantor AC-nya di kantor nggak didatangi itu nggak akan lari kan gitu. Tapi investor tidak didatangi lari Pak. Lari ke Nganjuk, lari ke Mojokerto, lari. Ini harus kan gitu saja. Terima kasih Pak Supaidi, Pak Anhar. Saya ingin dengan Pak Anhar ini. Saya ingin nantang Pak Anhar. Oke, saya ingin nantang. Saya ingin berkolaborasi dengan Pak Anhar. Saya nanti akan mendorong. Ini tantangan saya. Statement akhir karena waktunya kita terbatas. Mas Anhar dulu. Statementnya? Ya. Saya mau nantang Pak Supaidi. Tantangan. Yang pertama gini Pak, kalau misalnya kita bisa mendorong pemerintah ke depan itu bikin ya buka-bukaan tentang anggaran. Jadi
seperti yang dilakukan oleh dulu Bupati Batang Pak Yoyo Rio itu, dia bikin festival APBD terbuka. Artinya nanti rakyat bisa mencermati sing penting di sing ra penting ndi gitu Pak. Iya. Itu. Jadi terus yang kedua ya apa yang kita bicarakan malam hari ini mungkin ada satu dua yang bisa dilakukan Pak. Ya. Jadi tantangan Pak Subadi saya terima. Oke. Oke. Tantangan saya diterima, tantangan jenengan saya terima. Mohon Pak Sub, statement terakhir. Ya, kalau menurut saya bahwa pembangunan di Jombang ini harus pendekatannya memang harus kolaboratif. Titik tekannya memang harus di desa, karena desa sumber potensi, sumber persoalan yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. 3 komponen tadi, birokrasi, civil society, dan private sector ini bagaimana concern perhatian betul terhadap penyelesaian di desa dilibatkan secara sungguh-sungguh. Demikian dulur cangkruan kita pada malam hari ini. Intinya adalah stakeholder untuk tahun depan itu harus berjalan secara real, ora oleh maneh kelompok-kelompokan, delik-delikan dan sebagainya. Ngoten nggih? Iya. Wah, Karena delik-delikan itu sumber persoalan. Sumber persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.